Awalnya saya lihat ini banyak jantan ya, tapi ternyata walaupun bertanduk Pak Jajang, Iya, tapi ternyata ini betina, ini betina yang bertanduk itu. Apakah bisa dibilang tinggi atau rendah resiko atau seperti apa ini? Kalau Sebagai versi saya, setiap usaha apapun pasti mengandung resiko ya. mengandung resiko betul. Sahabat petani, jumpa kembali bersama saya Denny Aksari. Kenapa saya ada di sini? Wah, ada yang menarik di sini sahabat petani. Kambing. Ini kalau kita lihat kambingnya sehat-sehat sahabat petani. Wah, ternyata ada banyak juga nih kambing nih. Bahkan ada yang masih bayi. Waduh, berarti ini pengembang biakan juga, bukan hanya pembesaran. Sahabat petani, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan pemilik peternakan ini. Halo Pak Jajang. Siapa? Sahabat petani, saya bersama Pak Jajang Ade Rukmana, pemilik peternakan ini. Wah, ini saya lihat dari tadi Pak Jajang, kambingnya cukup lumayan banyak ya Pak ya. Lumayan nih Pak. Tapi ngomong-ngomong sehat Pak, kabarnya Pak? Alhamdulillah Om. Aduh, Sehat walafiat. selalu sehat ya. Sehat Om. Iya, Pak Jajang ini sudah berapa lama ini ternak kambing ini? Ya, kalau mulai berternaknya lama Om. Oh, lama. Mungkin dari mulai 2016 saya udah mencintai tanah ini. Tapi ini set yang beberapa kali kita rubah. Ini kita mulai, sebenarnya impiannya adalah kambing-kambing yang itu tuh, yang putih-putih itu. Nah, cuman di perjalanan kita punya anak-anakan juga sekalian gitu. Nah, rencananya saya kambing Sapera sama Sanen. Kambing apa Pak tadi? Sapera. Itu Ya, nama jenis kambingnya? jenis kambingnya Sapera Wah, sama Sanen. Itu yang di depan itu Sanen tuh, yang tanduknya besar itu ya. besar. Dan kita akan mulai dengan susu gitu. Jadi nanti susunya. Nah ini kan yang pada bunting ini nanti kita mulai untuk apa namanya, bikin peternakannya, kita mulai dengan susunya, dan anakannya adalah bonus gitu Om. Anaknya bonus? Iya bonus, jadi biarkan hariannya dari susu. Ini kan belum banyak sih, kalau totalnya ini baru 45-an lah. Total 45 ekor. Tapi lumayan gitu buat tabungan Om. Betul. Jadi kerasa banget nolong tatkala anak saya mau masuk sekolah tahunan itu kan, ada tabungan gitu Om. Jual. Kalau ngitung harian bisnisnya mungkin belum ya. Belum, karena susunya juga belum ada, tapi minimal kita punya tabungan lah harian kita. Jadi untuk penjualan juga ya. Jadi untuk dijual juga. Betul. Iya. Jadi untuk yang nerima kambing-kambingnya ini apa? Para pedagang daging atau apa ini? Ya, biasanya ada palen ya, yang bandar-bandar itu. Suka banyak juga yang ke sini nanyain. Kalau ada, nanti juga saya ada beberapa kontak teman-teman yang siap. Nih kemarin tuh Idul Adha, kalau punya jantan aja yang kayak gini lumayan. Cuman ya belum saatnya mungkin Om. Awalnya saya lihat ini banyak jantan ya, tapi ternyata walaupun bertanduk Pak Jajang, tapi ternyata ini betina, betina yang bertanduk itu. Itu kan semua yang putih itu betina, bukan jantan, meskipun bertanduk ya. Meskipun bertanduk dan tanduknya panjang-panjang ini. Iya. Nah ini berarti kalau susunya terus ada anakan juga gitu ya, berarti itu pengembang biakan juga ya Pak ya? Betul. Di sini memang kita settingnya untuk breeding ya. Iya, itu adalah breeding. Kita mulai dengan, ya kan gimana ada susu kalau nggak anaknya ya. Sebenarnya kita susunya itu hak anaknya seharusnya. Malah kita coba untuk dijual. Tapi itu nggak pengaruh kan buat anaknya juga ya, meskipun susunya kita ambil untuk dijual juga. Waktu yang itu kita satu hari itu 2 liter pagi, dan yang sorenya saya kasihkan ke anak-anaknya.
Dan ini anakan semua di sini Om ini. Iya. Jadi ini beranak di sini ya, Beranak berarti di ya. sini, iya. Jenis kambingnya Savera. Kalau yang ini jenis-jenis kambing-kambing lokal. Lokal. Ya, yang Savera ini yang ini nih, yang sanen tuh yang tanduknya itu ya. Tanduknya itu kan ya. Iya. Yang putih-putih gitu kan. Kalau ini dari indukan yang ini nih indukannya. Ini udah bunting lagi dong. Iya, tuh beda jenis ya sebenarnya. Beda jenis. Iya. Buat penganeka-ragaman di kebun. Penganeka-ragaman, betul. Iya nih Pak Jajang nih, sekarang kan musim kemarau cukup panjang ya, bahkan belum nampak tanda-tanda hujan turun nih Pak. Biasanya kan kendalanya ini di rumput ya, agak sedikit masalah ya, susah gitu kan. Nah ini solusinya seperti apa Pak untuk pakan domba sebanyak ini nih, atau kambing sebanyak ini? Menggunakan silase sebenarnya. Silase itu apa tuh? Silase itu dari tanaman rumput, kingres ataupun sorghum yang kita copor, kita fermentasi. Nah, jadi hari-hariannya kita sebenarnya pakai itu, pakai silase. Cuman stoknya udah menipis juga nih, tinggal berapa drum yang di sana. Nah, kita bikin silase. Biasanya kalau kemaraunya nggak ekstrim, ini kan masih hijau ya. Jadi kita bikinnya juga banyak. Kemarin ekstrim, tapi ternyata dengan kondisi ekstrim seperti ini, kambing mau merumput tuh, padahal kering. Nah, biasanya malah di musim hujan yang rumputnya bagus, malah dia kurang bagus gitu. Makanya kurang pilih-pilih gitu. Kurang mau ya gitu ya. Mungkin karena nggak ada lagi, dia hajar nih mungkin kayak gini juga gitu. Iya. Dan alternatifnya bisa dari kalau ini yang deket untuk sarapannya, misalkan siang nih cemilan tuh, kita bikin gedebong pisang. Oh, itu pantasan aja saya lihat tadi ada pisang, pohon pisang yang yang dicacah, iris-iris ya, dicacah gitu ya. Nanti tinggal dikasih ampas tahu, terus kita pakai dedak, pakai molase, cukup. Nah, kan ini pas banget nih, pas lagi panas-panas, dia kayak makan cemilan gitu yang siap saji ya. Siap saji. Nanti itu jam 2 lah dikasihkannya. Nah, kalau sekarang saya senang gini aja, mumpung di hari libur, diliarin aja gitu. Nah, itu kalau biasanya kan yang namanya beternak itu ada resiko ya, bertani, beternak pasti ada resiko. Nah, ini resiko dari kambing ini Pak Jajang, resiko kematiannya apakah bisa dibilang tinggi atau rendah resiko atau seperti apa ini? Kalau versi saya, setiap usaha apapun pasti mengandung resiko ya. Mengandung resiko, betul. Di peternakan ya kita juga ngalamin ada kematian yang lain. Tapi sebenarnya itu dari pengalaman kita, gimana kambing itu menjadi sehat itu. Betul. Ya terutama dari pola makan. Dan kalau yang paling susah itu masalah kembung tuh. Jadi biasanya kembung kalau kayak makan, misalkan kalau kita diliarin tuh makan sembarangan, tahu-tahu kembung, nah itu yang susah ditolong. Tapi selama ini menurut saya aman lah. Masih di tingkat resikonya nggak terlalu. Makanya ini Pak Jajang ini membuat semacam kerangkeng seperti ini ya, untuk mengantisipasi juga supaya nggak liar terlalu jauh kemana-mana ya Pak. Betul, supaya nggak liar dan nggak sembarang makan gitu. Ya olahraga juga kan gitu kan. Kalau di kandang terus kan kasihan ya. Tapi ini masih tumbuh besar ya Pak ya? Ya ini masih baru 6 bulanan ini. Ini 6 bulanan. Masih tumbuh ya. Masih tumbuh. Nah ini yang besar itu paling sebesar itu ya. Iya tadi paling sebesar ini nih. Ini juga yang bunting nih. Iya. Nah ini Pak Jajang sebagai pesan-pesan aja lah untuk para petani kambing nih Pak, supaya ternaknya sehat, supaya tetap konsisten begitu ya. Ini seperti apa nih untuk teman-teman para peternak kambing ini? Versi saya, usaha itu pasti ada risiko. Dan risiko yang paling minim dalam beternak di kambing nih. Karena apa? Pakannya kalau menurut saya, kalau lagi nggak ada silase, nggak ada ini, modalnya hanya keinginan aja, rajin aja. Dimana kalau beternak kayak ayam, kayak ini kan menurut saya padat modal ya. Padat modal. Karena semuanya harus beli gitu. Nah kalau ini kan
asal nyabit aja, apalagi jenis kambing gini kita tanam indigo vera ini di pinggir-pinggir ini sampai sana, makanya dari situ aja. Jadi menurut saya modalnya hanya kakeyang aja gitu, kakeyang aja gitu. Nah, jadi ya kalau saatnya mungkin lagi sepi peternakan, lagi murah, lanjut aja terus itu, pasti suatu saat juga ketemu lah. Iya, karena itu tadi ya, untuk makanannya juga tidaklah sulit, Tidak begitu sulit, ya. iya. Yang penting ada kemauan Ada kita kemauan untuk lah, Om. nyabit, untuk mencarinya, apalagi sampai ditanami tanaman-tanaman yang bisa menjadi pakan buat kambingnya, kayak indigo vera seperti itu. Betul, Om. Wah, ini inspirasi yang menarik sekali ya. Terima kasih Pak Jajang. Siap, Om. Atas waktunya nih, udah ngobrol-ngobrol tentang peternakannya, yang sangat menarik sekali. Dan tampak sekali sehat-sehat kambingnya Pak Jajang ini. Ya, meskipun lagi cuaca panas, lagi panas gini, lagi susah makan. Lagi susah makan ya. Iya. Oke, semoga menjadi inspirasi juga para peternak yang lainnya. Terima kasih kunjungannya. Sama-sama, terima kasih. Sukses selalu untuk Pak Jajang. Amin. Ya. Dan juga buat sahabat peternak dimanapun berada, jangan patah semangat, terus ya berjuang, terus perlebar lagi ya peternakannya, supaya apa? Supaya manfaatnya bisa kita dapatkan. Salam untuk para peternak semuanya.